Hai, aku mau coba lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api. Sekarang kita ada di chapter 32. Bismillah. Daging, darah, dan tulang. Harry merasa kakinya menghantam tanah. Kakinya yang luka tak kuat dan dia jatuh terjerembab. Tangannya akhirnya melepas piala Triwizard. Dia mengangkat kepala. "Di mana kita?" tanyanya. Cedric menggelengkan kepala. Dia bangkit, menarik Harry berdiri, dan mereka memandang berkeliling. Mereka telah jauh meninggalkan kompleks Hogwarts. Mereka jelas telah pergi berkilo-kilometer, mungkin bahkan beratus-ratus kilo, karena bahkan pegunungan yang mengitari kastil sudah tidak ada. Mereka berdiri di kuburan gelap terlantar berumput tinggi. Siluet gereja kecil tampak di belakang pohon cemara besar di sebelah kanan mereka. Di sebelah kiri tampak bukit menjulang. Harry samar-samar melihat siluet rumah tua yang indah di sisi bukit. Cedric menunduk memandang piala Triwizard dan kemudian ganti menatap Harry. "Apakah ada yang memberitahumu bahwa piala ini Portkey?" dia bertanya. "Tidak," kata Harry. Dia memandang ke sekeliling pemakaman. Suasana sunyi senyap dan agak mengagetkan. "Apakah ini bagian dari tugas?" "Aku tak tahu," kata Cedric. Kedengarannya dia sedikit gugup. "Kita siapkan tongkat?" Kata Harry. Senang Cedric yang memberikan usul itu dan bukan dia. Mereka menarik keluar tongkat sihir mereka. Harry masih memandang ke sekelilingnya. Sekali lagi dia punya perasaan aneh bahwa mereka diawasi. "Ada yang datang," katanya tiba-tiba. Menyipitkan mata dengan tegang menembus kegelapan. Mereka memandang sosok itu mendekat, berjalan menatap ke arah mereka di antara makam-makam. Harry tak bisa melihat wajahnya, tetapi dari caranya berjalan dan posisi tangannya, dia bisa menerka bahwa orang itu membawa sesuatu. Siapapun dia, orang itu pendek dan memakai mantel bertudung kepala yang dipakainya untuk menyamarkan wajahnya. Dan beberapa langkah lebih dekat, jarak di antara mereka semakin kecil. Harry melihat bahwa benda yang digendongnya seperti bayi. Atau apakah itu cuma buntalan jubah? Harry menurunkan tongkatnya sedikit dan mengerling Cedric. Cedric melempar pandangan bertanya. Mereka berdua berpaling lagi untuk mengawasi sosok yang semakin mendekat. Sosok itu berhenti di sebelah nisan tinggi dari pualam, hanya kira-kira 2 meter dari tempat mereka. Selama sedetik, Harry dan Cedric dan sosok pendek itu hanya saling pandang. Dan kemudian, tanpa peringatan apapun, bekas luka Harry mendadak luar biasa sakitnya. Penderitaan seperti itu seumur hidup belum pernah dialaminya. Tongkatnya terlepas dari jari-jarinya, sehingga dia menutupkan tangan ke wajahnya. Lututnya tertekuk. Dia roboh ke tanah dan sama sekali tak bisa melihat apa-apa. Kepalanya serasa mau pecah. Dari kejauhan, di atas kepalanya, dia mendengar suara dingin melengking tinggi berkata, "Bunuh temannya." Bunyi deru disusuk suara kedua yang berciut menyuarakan kata-kata dalam kegelapan malam. "Avada Kedavra." Sambaran cahaya hijau menyilaukan, menembus pelupuk mata Harry dan dia mendengar sesuatu yang berat jatuh ke tanah di sebelahnya. Rasa sakit di bekas lukanya sedemikian hebatnya sampai dia muntah-muntah. Dan kemudian rasa sakitnya mereda. Ngeri pada apa yang akan dilihatnya, dia membuka matanya yang terasa tersengat. Cedric tergeletak terlentang di sebelahnya. Dia sudah meninggal. Selama sedetik yang serasa seabad, Harry menatap wajah Cedric, menatap mata abu-abunya yang terbuka, kosong dan tanpa ekspresi seperti jendela rumah kosong. Menatap mulutnya yang terbuka separuh, yang tampak agak keheranan. Dan kemudian, sebelum otak Harry bisa menerima apa yang dilihatnya, sebelum dia bisa merasakan apapun selain kebas dan tidak percaya, dia merasa dirinya ditarik bangun. Laki-laki pendek bermantel telah meletakkan bawaannya, menyalakan tongkat sihirnya, dan menarik Harry ke nisan pualam. Harry melihat nama pada nisan itu, bergoyang tertimpa cahaya tongkat sebelum dia dipaksa berbalik dan diempaskan ke nisan itu. Tom Riddle.
Si laki-laki bermantel menyihir tali dan mengikat Harry erat-erat dari leher sampai ke mata kaki dan diikatkan ke nisan itu. Harry bisa mendengar nafas pendek-pendek dan cepat dari dalam kerudungnya. Dia memberontak dan laki-laki itu menampar-namparnya dengan tangan yang jarinya hilang satu. Dan Harry menyadari siapa yang ada di bawah kerudung itu. Dia Wormtail. "Kau!" sengalnya. Tetapi Wormtail yang telah selesai menyihir talinya tidak menjawab. Dia sibuk memeriksa kekencangan talinya. Jari-jarinya gemetar tak terkendali, meraba-raba ikatannya. Setelah yakin Harry sudah terikat erat ke nisan sehingga tak bisa bergerak sesenti pun, Wormtail menarik keluar kain hitam dari dalam mantelnya dan menjejalkannya dengan kasar ke dalam mulut Harry. Kemudian tanpa bicara sepatah kata pun, dia berbalik dan bergegas pergi. Harry tak bisa bersuara apapun. Harry tak bisa bersuara ataupun melihat kemana perginya Wormtail. Dia tak bisa menolehkan kepala untuk melihat lebih jauh ke depannya. Tubuh Cedric terbaring kira-kira 6 meter dari tempatnya. Tak jauh dari Cedric, berkilauan tertimpa cahaya bintang, tergeletak piala Triwizard. Tongkat Harry di tanah di dekat kaki Cedric, buntelan jubah yang dikira Harry sesosok bayi ada di dekatnya, di kaki makam. Buntelan itu tampaknya bergerak-gerak gelisah. Harry memandangnya, dan bekas lukanya tersengat sakit lagi, dan dia mendadak tahu bahwa dia tak ingin melihat apa yang ada di dalam jubah itu. Dia tak ingin buntelan itu dibuka. Dia mendengar bunyi di kakinya. Dia menunduk dan melihat seekor ular besar melata di rerumputan, mengelilingi nisan tempatnya terikat. Nafas Wormtail yang cepat dan berderik terdengar semakin keras. Kedengarannya dia menyeret sesuatu yang berat. Kemudian dia berada dalam jarak pandang Harry lagi. Dan Harry melihatnya mendorong kuali batu ke kaki makam. Kuali itu penuh sesuatu yang tampaknya seperti air. Harry bisa mendengarnya bergolak dan kuali itu lebih besar daripada semua kuali yang pernah digunakan Harry. Kuali batu besar yang cukup untuk memuat orang dewasa duduk di dalamnya. Makhluk di dalam buntelan jubah bergerak-gerak terus-menerus seakan berusaha membebaskan diri. Sekarang Wormtail sedang sibuk di dasar kuali dengan tongkatnya. Mendadak api berderak-derak menyala di bawahnya. Si ular besar merayap pergi ke dalam kegelapan. Cairan di dalam kuali tampaknya cepat sekali panas. Permukaannya tak hanya mulai menggelegak, tapi juga menyemburkan bunga api, seakan sedang terbakar. Asap menebal menyamarkan sosok Wormtail yang sedang mengurus api. Gerakan-gerakan di bawah jubah menjadi semakin gelisah dan Harry mendengar suara dingin melengking itu lagi. "Cepat!" Seluruh permukaan air sudah menyala dengan percikan bunga api sekarang, seakan bertaburan berlian. "Sudah siap, Tuan." "Sekarang," kata suara dingin itu. Wormtail membuka buntalan di tanah, memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Dan Harry mengeluarkan jeritan yang tak tertahankan, gumpalan kain yang menyumpal mulutnya. Seakan Wormtail telah membalik batu dan menunjukkan sesuatu yang jelek, berlendir dan buta. Tetapi lebih buruk dari itu, 100 kali lebih buruk. Benda yang tadi digendong Wormtail berbentuk anak yang bungkuk. Tapi bagi Harry, sosok itu tidak kelihatan seperti anak manusia. Dia tak berambut, tak bersisik, berkulit hitam kemerahan seperti daging mentah. Tangan dan kakinya kurus dan lemah. Dan wajahnya tak ada anak yang berwajah seperti itu. Datar dan seperti ular dengan mata merah berkilauan. Makhluk itu tampaknya nyaris tak berdaya. Dia mengulurkan tangannya yang kurus, melingkarkannya ke sekeliling leher Wormtail, dan Wormtail mengangkatnya. Saat itu tudungnya merosot ke belakang, dan Harry melihat rasa jijik di wajah Wormtail yang lemah dan pucat dalam cahaya api ketika dia menggendong makhluk itu ke bibir kuali. Sekejap Harry melihat datar jahat itu diterangi bunga api yang menari-nari di permukaan ramuan, dan kemudian Wormtail menurunkan makhluk itu ke dalam kuali. Terdengar desisan dan makhluk itu menghilang di bawah permukaannya. Harry mendengar tubuhnya yang lemah jatuh ke dasar kuali dengan bunyi duk lemah. Biarkan dia tenggelam, Harry membatin. Bekas lukanya membara nyaris tak tertahankan. Tolong, biarkan dia tenggelam.
Wormtail bicara, suaranya bergetar. Dia tampak sangat ketakutan. Dia mengangkat tongkatnya, memejamkan mata, dan berbicara kepada kegelapan malam. Tulang sang ayah diberikan tanpa sadar. Kau akan menghidupkan putramu. Permukaan makam di kaki Harry membuka. Ngeri, Harry mengawasi titik-titik debu halus terbang ke atas, mematuhi perintah Wormtail, dan terjatuh pelan ke dalam kuali. Permukaan berlian, cairannya merekah dan mendesis, mengirim percikan bunga api ke segala jurusan dan berubah menjadi cairan biru yang tampak beracun. Dan sekarang Wormtail meratap. Dia menarik belati perak panjang, tipis berkilauan dari dalam mantelnya. Dia terisak ketakutan. Daging dari si abdi diberikan dengan sukarela. Kau akan menghidupkan kembali tuanmu. Dia menjulurkan tangan kanannya di depan tangan yang jarinya putus. Dia mencengkram belatinya erat di tangan kiri dan menyabetkannya ke atas. Harry menyadari apa yang akan dilakukan Wormtail sedetik sebelum itu terjadi. Dia memejamkan mata serapat mungkin, tetapi dia tidak dapat memblokir jeritan yang merobek keheningan malam yang membuat Harry merasa dia juga ditusuk belati. Dia mendengar sesuatu jatuh ke tanah, mendengar desah nafas kesakitan Wormtail, kemudian bunyi ceburan yang memualkan. Ketika sesuatu dijatuhkan ke dalam kuali, Harry tak tahan melihatnya. Tetapi ramuan telah berubah menjadi merah menyala. Cahayanya menembus pelupuk mata Harry yang tertutup. Wormtail mendesah dan merintih kesakitan. Setelah merasakan nafas Wormtail yang kesakitan di wajahnya, barulah Harry menyadari bahwa Wormtail tepat di depannya. Darah musuh diambil dengan paksa. Kau akan membangkitkan kembali lawanmu. Harry tak bisa melakukan apa-apa untuk mencegahnya. Dia diikat terlalu erat, menyipitkan mata, memberontak tak berdaya, hendak melepaskan tali yang mengikatnya. Dia melihat belati perak yang berkilap gemetar di tangan Wormtail yang tinggal satu. Harry merasakan ujung belati menusuk lipatan lengan kanannya dan darah merembes ke lengan jubahnya yang robek. Wormtail masih terengah kesakitan, meraba-raba dalam sakunya mencari tabung kaca dan memeganginya di bawah luka Harry, sehingga tetes darah masuk ke dalamnya. Wormtail terhuyung kembali ke kuali, membawa darah Harry, dituangnya ke dalamnya. Cairan di dalamnya langsung berubah warna menjadi putih menyilaukan. Wormtail selesai melaksanakan tugasnya. Berlutut di sisi kuali, kemudian roboh miring dan terbaring di tanah, menyangga sisa lengannya yang berdarah, terengah dan terisak. Isi kuali mendidih, mengirim percikan bunga apinya yang bagai berlian ke segala jurusan, begitu terang menyilaukan, sehingga membuat segala yang lain menjadi hitam pekat. Tak ada yang terjadi. Biarkan dia mati tenggelam, batin Harry. Biarkan gagal. Dan kemudian mendadak saja percikan bunga api padam. Sebagai gantinya, asap putih tebal mengepul dari dalam kuali, menutupi segala sesuatu di depan Harry, sehingga dia tak bisa melihat Wormtail ataupun Cedric atau apapun, kecuali asap yang menggantung di udara. Sudah gagal, pikirnya. Dia sudah tenggelam. Tolong biarkan dia mati. Tapi kemudian dari dalam kabut di depannya dia melihat dengan kengerian yang luar biasa siluet seorang laki-laki jangkung dan sekurus kerangka muncul perlahan dari dalam kuali. Pakaikan jubahku, kata suara dingin melengking dari balik uap, dan Wormtail terisak dan merintih, masih menggendong tangannya yang putus, merayap untuk memungut jubah hitam dari tanah, bangkit dan menarik jubah itu dengan tangan satu melewati kepala tuannya. Laki-laki kurus itu melangkah keluar dari kuali, menatap Harry, dan Harry balas menatap wajah yang telah menghantui mimpinya selama 3 tahun, lebih putih dari tengkorak, dengan mata lebar, pucat dan merah, dan hidung yang sama ratanya dengan hidung ular, dengan 2 celah sebagai lubang hidungnya. Lord Voldemort telah bangkit kembali. Wow, that's the end of the chapter. Wih, cepet juga. Oke.